Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kita ketemu lagi setelah beberapa saat lalu kita ketemu dalam satu materi tentang aliran bahan. Dimana di dalam aliran bahan itu kita sudah menganalisa, ada dua alat analisa untuk aliran bahan, yaitu pakai diagram yang sebagaimana yang saya jelaskan kemarin. Kemudian kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik konvensional yang kaitannya dengan aliran bahan. Kita memperhitungkan area atau memperhitungkan tempat, bahkan juga kita menganalisa satu kedekatan antara satu proses satu dengan proses yang lain. Ini ada beberapa hal, inti dari pertemuan nanti diharapkan saudara-saudara bisa membuat yang namanya ARC, kemudian bisa membuat AAD. Bahkan dari situ nanti saudara bisa merencanakan satu aktivitas dalam departemen satu dengan yang lainnya, kaitannya seperti apa. Dan nantinya di akhir pertemuan akan saya berikan satu tugas untuk dianalisa, didiskusikan bersama teman-teman. Untuk menyusun itu ada beberapa tahapan yang perlu diketahui. Di akhir nanti seperti yang saya katakan, kita akan membuat yang namanya AAD. Pertama, kita akan merencanakan pusat kegiatan atau fasilitas yang dibutuhkan. Jadi dalam suatu organisasi produksi, kita harus berpikir berdasarkan hal ini. Lalu lanjut kita melakukan penilaian tingkat hubungan antar fasilitas. Derajat kepentingannya seperti apa, nantinya saudara-saudara harus mampu menganalisa. Kemudian juga dari penilaian tingkat hubungan antar fasilitas ini nanti akan dirangkum dalam bentuk worksheet yang nantinya sebagai dasar untuk pembuatan blok template. Di sisi lain kita juga harus menyiapkan yang namanya total space. Space yang dibutuhkan berapa luasnya, berapa banyaknya, dan seterusnya. Kemudian kita menyiapkan area template-nya, baru kita bisa merancang blok layout menggunakan ARD. Dimana untuk membuat ARD kita mendahului membuat ARC dulu nantinya. Apa ARC, ARD maupun AAD nanti pada penjelasan berikut akan disampaikan. Terakhir final kita akan menyiapkan yang namanya AAD. Jadi area, diagram area, alokasi yang kita rencanakan di awal tadi. Baik, berikutnya yang perlu dilakukan adalah membuat teknik penilaian. Di sini karena teknik konvensional kita tidak terlalu ribet ya. Ada 5 teknik penilaian di mana hubungan mutlak perlu berdekatan antara satu departemen dengan departemen lainnya, itu dilambangkan dengan notasi A. Kedua, kalau dua kepentingan atau dua departemen itu sangat penting berdekatan, itu dilambangkan dengan E. Lanjut, kalau dua departemen atau dua area penting berdekatan dilambangkan I. O untuk melambangkan tidak ada permasalahan hubungan. U adalah perlu berjauhan, X mutlak berjauhan. Memang ada kebijakan-kebijakan tertentu. Kalau kita ambil satu contoh, katakan untuk ruang perkantoran atau ruang kantin lah, kita contoh yang paling mudah, tentunya mutlak berjauhan dengan yang namanya lokasi tempat pembuangan limbah. Tapi hal itu bukan hal yang harus dilakukan, tergantung kebijakan-kebijakan yang ada di dalam satu area
operasi produksi. Berikutnya yang perlu disiapkan, alasan tingkat hubungan. Saya di sini mengumpulkan 3 alasan, ini yang secara global, general, memang sering dilakukan. Yang pertama adalah alasan tingkat hubungan karena keterkaitan produksi. Jelas, contoh yang paling nyata adalah tempat bahan baku dengan tempat pemotongan atau tempat proses produksi. Ini adalah keterkaitan produksi. Jadi urutan aliran kerja mempergunakan peralatan yang sama, menggunakan catatan sama, bahkan menggunakan ruang yang sama, ini memudahkan yang namanya pemindahan bahan. Itu yang dikatakan sebagai keterkaitan produksi. Alasan yang kedua adalah keterkaitan pegawai. Mungkin menggunakan pegawai yang sama, pentingnya hubungan derajat, hubungan kepegawaian istilahnya, jalur perjalanan normal, kemudahan pengawasan, dan seterusnya. Kalau di kampus, saudara akan melihat yang namanya dekan, di sekitarnya pasti ada tempat, area untuk para wakil dekan. Ini namanya keterkaitan pegawai. Nah, wakil dekan maupun dekan mungkin tidak terlalu jauh dengan yang namanya ruang atau tempat dari ketua program studi dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian alasan tingkat hubungan berikutnya adalah aliran informasi. Ini mungkin menggunakan catatan yang sama, menggunakan alat komunikasi yang sama, dan lain sebagainya. Dan perlu menjadi satu catatan, alasan tingkat hubungan tidak harus 3. Ini hanya sekedar contoh aja, kita menyampaikan 3 alasan karena untuk memudahkan cara berpikir kita nantinya. Kita ambil contoh. Pertama kita mengeneral dulu yang namanya pusat-pusat kegiatan. Ini yang kadang-kadang hal mudah, tetapi mahasiswa kadang-kadang untuk mengeneral pusat-pusat kegiatan itu melewatkan 1-2 pusat kegiatan yang kadang-kadang tidak terlalu dipandang, tapi penting keberadaannya. Ini saya mengambil contoh ada kurang lebih 8 pusat kegiatan. Yang pertama adalah gudang bahan baku. Kalau proses produksi pasti ada. Kemudian gudang produk jadi. Yang ketiga, departemen pemotongan. Ini misalkan. Kemudian yang keempat adalah departemen perakitan. Kemudian yang kelima kantor. Yang keenam adalah kantin. Yang ketujuh pembangkit listrik. Dan yang berikutnya adalah penampungan limbah. Tidak harus 8, bisa lebih dari 8, bahkan kurang dari 8, tergantung tipe-tipe proses produksi yang ada. Kemudian berikutnya, memberikan satu alasan penilaian. Dalam contoh ini, saya hanya menyampaikan 5 alasan. Pak, apakah bisa lebih dari 5 alasan? Bisa. Semakin banyak alasan penilaian, maka akan semakin detail. Anda nanti membuat ARC, AAD, dan seterusnya. Alasan yang pertama, urutan aliran bahan. Membutuhkan area yang sama. Yang ketiga, intensitas hubungan dokumen dan personalia yang sama. Yang keempat adalah debu dan bising. Yang kelima, bau dan kotor. Jadi alasan nanti pandai-pandainya saudara akan membuat satu alibi atau alasan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Ini saya berikan contoh untuk area proses produksi.
Misalkan saya berikan satu contoh, ruang fakultas. Mungkin alasannya tidak seperti ini, akan berbeda. Nah, ini Anda harus jeli membuat alasan penilaian ini. Berikutnya adalah membuat ARC, adalah cat hubungan aktivitas. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi. Misalkan gudang bahan baku dengan gudang produk jadi. Itu kalau kita melihat yang saya jelaskan tadi dilambangkan dengan O. O tidak ada masalah berarti. Kemudian gudang bahan baku dengan departemen pemotongan juga dilambangkan dengan O. Berarti tidak ada masalah. Dan mutlak itu berdekatan. Kemudian ada notasi 1 dan 2. Kita melihat alasan tadi. Kita memang bisa langsung melewati ARC, tetapi kalau dengan membuat ARC dulu, kita akan mudah dalam membuat yang namanya AAD. Setelah ini dibuat, baru kita melangkah pada langkah berikutnya, worksheet-nya. Gudang bahan baku, gudang produksi dilambangkan A, E, I, O, U, X ya. Misalkan gudang bahan baku menyandang notasi 3 di E-nya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini merupakan satu simpulan, satu kumpulan dari ARC yang kita buat tadi. Baru kita melangkah pada langkah berikutnya. Ini blok template-nya. Ini ada gudang bahan baku, ada gudang produk jadi, ada departemen pemotongan, ada 8 tempat aktivitas proses produksi. Ini template kasar, kita belum bisa menentukan harus seperti ini karena kaitannya dengan materi yang lalu. Kita nanti akan membuat alur proses bahan baku. Berikutnya membuat activity relationship diagram atau ARD. Nah, ini sudah membentuk kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dasar penilaian yang ada. Ini diharapkan juga hati-hati, walaupun ini sifatnya masih konvensional dan tidak terlalu sulit, tapi butuh satu ketelitian dan kejelian di dalam merangkum pembuatan activity relationship diagram atau ARD. Berikutnya adalah membuat ARD-nya. Nah, di sini sudah ada alur dari gudang bahan baku, kemudian departemen pemotongan, departemen perakitan, dan gudang produk jadi. Loh Pak, kalau kantornya tidak dilalui dengan alur proses produksi, enggak. Karena kantor, kantin, pembangkit listrik itu adalah daya dukung untuk melaksanakan satu proses produksi. Ya, ini yang namanya ARD. Baru kita nanti menghitung total space tentang kebutuhan ruang yang ada. Nah, ini membuat diagramnya tadi, dasarnya adalah tampilan atau penjelasan yang saya katakan tadi. Kita lihat pertama gudang bahan baku, dimensinya itu meter kali meter. Gudang bahan baku membutuhkan 16 kali 5. Luasnya adalah 90. Kebutuhan modul Pak Rusdi menentukan 4 kali 4. Berarti ada butuh berapa modul untuk gudang bahan baku? Dibutuhkan sebanyak 5 modul. 5 modul itu 90 dibagi 4 kali 4, dibagi 16. Contoh kedua, gudang produk jadi. Dimensinya kita butuh 8 kali 8 meter. Luasnya 64. Kebutuhan modulnya 4 kali 4 berarti 16. Maka butuh modul sebanyak 4. Dan seterusnya. Akhirnya kita ketahui total berapa modul yang dibutuhkan. Itu ada 5, 4, 10, berarti 9, 19, 22, 20, 31, 23,
sekitar 30-an lebih. Baru kita bisa menggambarkan yang namanya AAD. Tapi sebelumnya kita merancang yang namanya area template. Jadi di dalam penjelasan saya, gudang bahan baku butuh 5 modul. Departemen pemotongan butuh 10 modul. Ini masih pecahan-pecahan, kita kaitkan dengan ARC di atas tadi. Maka yang terjadi adalah area allocation diagram AAD. Jadi bentuk area pembagiannya adalah seperti ini. Kantornya di sebelah kanan mungkin berdampingan dengan gudang produk jadi. Departemen perakitan itu saling berdekatan dengan kantor. Satu pertanyaan, Pak, kenapa kantor harus berdekatan dengan gudang produk jadi? Jadi ini butuh satu keamanan. Karena produk jadi sudah mempunyai nilai jual dari produk itu sendiri. Ini salah satu dasar alasan kenapa gudang produk jadi harus dekat dengan yang namanya kantor. Kemudian untuk pembangkit listrik itu dekat dengan yang namanya limbah. Nah, ini kantinnya mana nih? Kantinnya belum. Oh, kantinnya dekat dengan departemen perakitan dan tidak terlalu jauh dari kantor. Nah, ini dianggap satu ideal berdasarkan perencanaan yang ada tadi. Kemudian alurnya kita pindahkan yang tadi kita sudah buat, yaitu gudang produk bahan baku, departemen pemotongan, ke departemen perakitan, ke gudang produk jadi, dan ini nanti dekat dengan kantor untuk pendataan lebih lanjut tentang gudang produk jadi. Baik saudara, mungkin saudara juga bisa berdiskusi antar teman, dan nantinya kalau masih belum jelas bisa menghubungi saya untuk kita diskusikan hal-hal yang perlu kita bahas lebih lanjut. Baik, sebagai akhir dari pertemuan ini saya akan memberikan satu tugas bagi saudara-saudara. Nah, dan tugas ini mohon nanti dilaksanakan, dikerjakan sebagaimana penjelasan yang saya tadi. Kalau di dalam contoh penjelasan saya tadi ada 8 pusat kegiatan. Nah, jadi kalau di dalam tugas ini ada 12. Ada 12. Nah, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan membuat satu analisa penilaian, analisa hubungan satu dengan yang lainnya. Di sini area penerimaan dan pengiriman, ini tambahan. Tadi kalau gudang bahan baku kita ada, gudang produk jadi kita ada, pemotongan ada. Tambahan baru lagi adalah departemen pembentukan. Kemudian departemen perakitan tadi di contoh ada. Departemen pengepakan produk ini baru. Ini yang harus Anda analisa nantinya. Kemudian bagian maintenance repair ini tambahan juga. Kalau kantin, kantor, pembangkit listrik, penampungan limbah tadi di contoh sudah ada. Jadi ada 12. Pak Rusdi coba bantu, nanti Anda boleh tambah ya, alasan penilaian. Alasan penilaian adalah urutan aliran bahan, membutuhkan area yang sama, intensitas hubungan dokumen dan personalia yang sama. Keempat adalah bising dan kotor. 4 alasan penilaian ini saudara-saudara bisa menambahkan, mungkin lebih detail atau lebih rinci lagi. Dan Pak Rusdi juga membuat satu kemudahan untuk Anda untuk total space requirement sheet. Nah, jadi untuk ini ada 12 juga kebutuhan dimensinya. Itu meter kali meter, seperti ambil contoh area penerimaan dan pengiriman itu 40 kali 30 dan seterusnya. Nanti seperti tadi metrik ini akan dibuat sebagaimana yang ada. Tugasnya ada 3,
Yang pertama membuat ARC, yang kedua adalah membuat ARD lengkap dengan blok template-nya tentunya. Yang ketiga adalah membuat AAD dengan ukuran modul 2x2. Kalau tadi 4x4, sekarang dengan ukuran modul 2x2. Demikian yang saya sampaikan materi ini, semoga mempunyai guna dan manfaat. Dan saya tunggu untuk tugas ini. Dalam pengerjaan tugas ini tentunya saya selalu siap berkomunikasi apabila ada kesulitan-kesulitan untuk saya bantu. Demikian materi yang saya sampaikan. Sampai ketemu dalam pertemuan penyampaian materi-materi berikutnya. Tentunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.